Langit sore di Pandeglang mendung kelabu, seolah ikut menangisi langkah Lilis yang perlahan menjauh dari rumah reot berlantai tanah itu. Di tangannya, selembar tiket pesawat menuju Riyadh sudah lusuh karena berkali-kali ia genggam dengan tangan bergetar. Sang ibu duduk lemah di ambang pintu, mengenakan mukena putih yang warnanya sudah tak lagi cemerlang. Sambil terbatuk-batuk, ia menahan air mata yang ingin pecah saat putri sulungnya mencium tangan dan memeluk tubuh renta itu untuk terakhir kalinya sebelum pergi merantau. Ibu nggak minta apa-apa, Lil, asal kamu pulang dalam keadaan hidup, bisik sang ibu, lirih tapi menancap dalam hati Lilis. Di balik senyumnya, Lilis menyembunyikan rasa takut yang tak terlukiskan. Ia bukan pergi liburan. Ia akan menjadi pembantu rumah tangga di negeri gurun, tempat yang asing dan jauh, demi menebus utang ayahnya yang kabur entah kemana setelah menjual sawah terakhir mereka. Adik-adiknya masih sekolah, dan satu-satunya harapan ada pada upah pertamanya nanti. Ia sudah mengubur mimpi kuliah, menggantinya dengan kenyataan bahwa hidup kadang kejam terhadap perempuan miskin. Tapi, seperti ibu bilang, perempuan kuat itu bukan yang tak menangis, tapi yang terus berjalan meski sambil menahan tangis. Pesawat mendarat tengah malam di Bandara King Khalid, Riyadh. Udara padang pasir menyergapnya, kering dan menusuk hidung. Seorang lelaki berjubah putih menjemputnya sambil menyebut nama majikannya, Syekh Abdullah bin Faisal Al-Fah. Lilis tak sempat menyerap informasi itu. Matanya masih menyapu ke segala arah, menelan kenyataan bahwa kini ia tak lagi di Banten, tapi di tanah asing yang tak mengenal namanya. Sejak itu, hidupnya bergantung pada majikan, seorang lelaki yang belum ia kenal, di rumah yang belum pernah ia lihat. Rumah keluarga Al-Fahd bagaikan istana dalam cerita 1001 malam. Pilar-pilar marmer, tangga berukir emas, dan halaman seluas lapangan bola. Tapi Lilis tahu, kemewahan itu bukan miliknya. Ia hanya seorang pembantu yang tidur di kamar sempit dekat dapur. Ia tak boleh menatap mata majikan secara langsung, tak boleh bicara kecuali ditanya, dan tak boleh pulang sebelum kontrak 3 tahun berakhir. Malam pertama di sana, ia menangis tanpa suara di balik selimut tipis, merindukan suara azan dari musola dekat rumahnya, dan bau daun pandan dari nasi ibu. Hari demi hari, ia menyapu lantai marmer seperti menyapu air mata sendiri. Lilis menyaksikan kehidupan mewah yang tak pernah ia impikan, para istri berselendang sutra, anak-anak majikan naik mobil mainan bertenaga listrik, dan pesta kebun dengan hidangan daging kambing muda yang tak pernah ia cicipi. Tapi ia bekerja tanpa celah, karena baginya setiap peluh adalah doa untuk keluarganya di Pandeglang. Pelan-pelan, para pelayan lain mulai menghormatinya karena kerja kerasnya yang tanpa lelah, meski tak satu pun tahu, hatinya selalu gemetar saat malam menjelang. Suatu sore, Lilis duduk sendirian di taman belakang rumah, tempat yang jarang dilewati siapapun. Ia membuka mushaf kecil milik ibunya yang diselipkan dalam kopor, dan mulai membaca surah Maryam dengan suara pelan. Suaranya lirih, penuh harap, namun menyayat sunyi. Tak disangka, seseorang mendengarnya. Dari balik pilar taman, seorang lelaki berjubah mendekat. Ia tinggi, berwibawa, dengan mata dalam yang seolah bisa menembus kegundahan hati Lilis. "Apa yang kau baca, wahai gadis Indonesia?" tanyanya dalam bahasa Arab fasih. Lilis kaget, menunduk, dan menjawab sopan, "Surah tentang ibu dan anak. Karena saya sangat rindu ibu saya." Lelaki itu tersenyum. "Kau tahu? Banyak perempuan Arab membaca surah itu hanya saat hamil. Tapi kau membacanya hanya karena rindu. Kau bukan perempuan biasa." Lilis hanya diam. Ia tidak tahu bahwa lelaki itu adalah Syekh Abdullah sendiri, majikan utamanya, yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Sejak hari itu, dunia Lilis berubah. Bukan karena ia berharap cinta, tapi karena takdir mulai membuka bab baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun malam itu juga, Lilis tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena hati kecilnya berkata, sesuatu yang besar akan terjadi. Dan ia belum siap. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Lilis. Ada sorot mata yang kerap mengikutinya diam-diam, ada langkah kaki yang tak pernah ia dengar tapi terasa menghampiri. Sejak sore itu di taman, sosok Syekh Abdullah bin Faisal Al-Fah tak lagi menjadi bayangan jauh di ujung aula. Ia kini hadir lebih sering, tanpa protokol, tanpa penjagaan ketat, dan seringkali hanya mengenakan gamis putih sederhana. Ia datang ke taman, tempat Lilis biasa membaca Al-Quran, tanpa banyak bicara. Hanya duduk tak jauh, memperhatikan. Seperti sedang mengamati sesuatu yang selama ini luput dari hidupnya yang megah namun sunyi. Lilis tak tahu harus bersikap seperti apa. Hatinya gelisah, pikirannya kacau.
Ia hanyalah pembantu rumah tangga, anak kampung yang datang karena terlilit utang keluarga. Tak pernah terlintas dalam mimpinya untuk mencuri perhatian bangsawan Arab yang dihormati itu. Tapi Syekh Abdullah berbeda. Ia tak pernah menyuruh, tak pernah membentak, bahkan kadang meminta pendapatnya, hal yang tak pernah dilakukan orang-orang berkasta tinggi terhadap pekerja rendahan sepertinya. Menurutmu, mengapa surah Maryam bisa membuat hati seorang perempuan tenang? Tanya Syekh suatu senja. Lilis menjawab dengan suara nyaris tak terdengar, karena Maryam menangis sendirian, tapi Allah dengar. Di taman itu, percakapan mereka kian dalam. Bukan tentang cinta, bukan pula tentang kekayaan. Tapi tentang kesunyian, pengorbanan, dan kehilangan. Syekh Abdullah ternyata duda beranak 3. Istri pertamanya hidup di sisi istana lain, tak lagi serumah dengannya sejak anak terakhir lahir. Hatinya kosong. Ia bilang, aku punya segalanya, tapi tak punya seseorang yang bisa kubagi keheningan. Lilis hanya diam. Tapi matanya perlahan tak bisa menyembunyikan getaran hati yang perlahan berubah. Bukan karena pujian, melainkan karena ia merasa dimanusiakan. Namun bisik-bisik mulai terdengar di antara para pelayan. Lilis yang dulunya diabaikan, kini menjadi pusat perhatian. Beberapa menyindirnya secara halus, beberapa terang-terangan menyebutnya perempuan licik yang mencari muka. Ada satu malam, seorang pelayan senior sengaja menumpahkan air kotor ke lantai yang baru saja Lilis pel. Kau pikir siapa dirimu? Hah? Jangan mimpi jadi nyonya di rumah ini, bentaknya. Lilis menahan tangisnya, mengepel ulang tanpa suara, tapi malam itu ia menangis dalam sujud panjang, meminta kekuatan agar tidak tumbang oleh fitnah. Keesokan paginya, Syekh Abdullah memanggilnya ke ruang kerja pribadi. Di sana hanya ada mereka berdua, dan segelas kopi panas yang mengepul. Aku tahu, para pelayan lain tak menyukaimu. Mereka pikir aku sedang terpesona. Tapi kau tahu, aku tak melihatmu sebagai pembantu. Ia menyodorkan secari kertas bersampul emas. Lilis membaca pelan, dengan napas tercekat, itu bukan kontrak kerja. Tapi surat izin pernikahan resmi dari otoritas kerajaan Arab Saudi, lengkap dengan meterai. Di situ tertulis, Abdullah bin Faisal akan menikahi Lilis binti Umar dari Indonesia, dengan satu syarat yang membuatnya terdiam membatu. Istri wajib bersedia memberikan keturunan minimal 10 orang anak sebagai bagian dari perjanjian waris keluarga besar Al-Fahd. Dunia Lilis runtuh seketika. Hatinya berkecamuk. Antara malu, takut, tersanjung, dan tercekik oleh tuntutan yang tak masuk akal. 10 anak? Ia bahkan belum pernah merasakan menjadi istri. Tapi mata Syekh Abdullah tak memaksanya. Ia berkata pelan, kau tak wajib menerima. Tapi aku tak ingin menikahi bangsawan lagi. Aku hanya ingin seorang perempuan yang hatinya kuat. Seperti Maryam. Lilis hanya menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. Ia minta waktu untuk berpikir. Malam itu, ia menelpon ibunya di Pandeglang dengan pulsa pinjaman dari pelayan lain. Tangis Lilis pecah saat mendengar suara ibu dari ujung telepon. Bu, kalau aku nikah sama orang Arab, tapi harus punya 10 anak, ibu rela? Suara ibunya tenang, namun berat. Nak, kalau dia bisa menjadikanmu manusia, bukan pembantu, maka lahirkan anak sebanyak yang kamu sanggupi. Tapi kalau dia hanya ingin tubuhmu, tinggalkan. Lilis menutup telepon dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Ia sadar, hidupnya sebentar lagi akan berubah. Entah menuju takdir indah, atau jurang yang dalam. Dan esok harinya, dengan tangan masih gemetar, ia menandatangani surat itu. Bukan karena ambisi. Tapi karena keyakinan, kadang perempuan harus berani menerima badai agar generasi berikutnya lahir dari kekuatan, bukan keterpaksaan. Pagi itu matahari Riyadh tampak berbeda. Langit bersih seolah tak ada luka, tapi dada Lilis justru sesak oleh beban keputusan besar yang telah ia ambil malam sebelumnya. Ia masih memandangi surat izin pernikahan yang kini tersimpan rapi dalam Al-Quran kecil pemberian ibunya. Tangannya bergetar saat memeluk mushaf itu ke dada, berharap keputusan ini bukan jebakan takdir. Ia masih pembantu, tapi hari ini, ia akan dijadikan istri oleh lelaki terpandang yang dunia pun tak akan menyangka. Ia memilih perempuan dari tanah Banten yang dulu hanya tahu bagaimana memerah santan dan menanak nasi liwet. Upacara pernikahan diadakan secara tertutup. Tak ada pesta mewah, tak ada undangan dari kalangan kerajaan. Hanya seorang penghulu resmi dari Departemen Urusan Agama Saudi, 2 saksi, dan beberapa pelayan senior.
Lilis mengenakan abaya putih sederhana yang bahkan dipinjamkan oleh salah satu istri saudara Syekh Abdullah yang diam-diam bersimpati padanya. Di ruangan yang begitu besar dan mewah, Lilis duduk bersila, menunduk, tak sanggup menatap siapapun. Saat ijab kabul dilafalkan dalam bahasa Arab klasik, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya belum percaya bahwa seorang pembantu bisa berubah status hanya dalam hitungan hari. Syekh Abdullah berdiri gagah di hadapan penghulu, menyebut nama Lilis dengan lantang dan penuh kehormatan. Setelah akad, ia tidak menyentuh tangan Lilis seperti di pernikahan adat kampung. Ia justru hanya meletakkan tangannya di dada, membungkuk, dan berkata pelan, "Kamulah perempuan paling berani yang pernah kutemui." Lilis nyaris tak bisa menahan tangis. Tapi ia tahu, ini baru awal. Janji tentang 10 anak yang tertulis di surat itu kini bukan sekadar syarat. Itu telah menjadi beban tak terlihat yang pelan-pelan mulai merayap ke jiwanya. Malam pertama mereka bukan kisah manis seperti dalam dongeng. Lilis menangis. Bukan karena dipaksa, tapi karena tubuh dan hatinya belum utuh menerima perubahan status yang terlalu cepat. Syekh Abdullah memeluknya tanpa kata, hanya membiarkannya menangis di dada lebar itu. "Tak ada yang harus kau buktikan malam ini," bisiknya lembut. "Kita akan jalani perlahan. Aku akan menunggumu siap, walau sampai anak ke-10. Kata-kata itu menenangkan, namun tetap menyisakan kecemasan dalam batin Lilis yang dibesarkan dengan ajaran bahwa menjadi istri adalah pengabdian penuh, bahkan saat batin belum rela. Keesokan harinya, kabar pernikahan itu menyebar seperti angin gurun yang tak bisa dibendung. Keluarga besar Alfah terkejut, sebagian marah, sebagian menganggapnya gila. Bagaimana bisa Syekh Abdullah menikahi TKW? Apalagi dengan perjanjian absurd, 10 anak? Mereka menganggap itu lelucon memalukan yang bisa menodai reputasi keluarga. Noura, istri pertama, murka. Ia mengirim pesan melalui pengacara agar pernikahan dibatalkan karena tidak melibatkan keluarga besar. Tapi Syekh Abdullah bergeming. "Ini bukan pernikahan politik. Ini tentang perempuan yang membuatku kembali percaya bahwa kesetiaan tak tergantung kasta," katanya dalam rapat keluarga. Namun, tekanan dari luar mulai mengguncang. Media lokal mencium kabar pernikahan itu dan mulai memburunya. Foto-foto Lilis yang sedang menyapu halaman muncul di beberapa laman gosip online. Netizen menggila. Siapa TKW ini? Emas kawinnya berapa? Sudah hamil berapa anak? Komentar pedas dan nyinyir membanjiri, tak sedikit yang mencemooh bahkan merendahkan darahnya yang dianggap kelas bawah. Lilis yang awalnya menutup diri, mulai dihantui rasa malu. Tapi Syekh Abdullah mengambil ponselnya, membacakan semua komentar itu di depan Lilis, lalu melempar ponsel itu ke lantai. "Kita tidak hidup untuk mereka. Kita hidup untuk janji yang telah kita buat." Di tengah semua kekacauan, Ibunda Lilis jatuh sakit di Pandeglang. Kabar itu datang lewat video call dari adik bungsunya yang menangis di depan layar. Tanpa berpikir panjang, Lilis memohon izin untuk pulang sebentar. Tapi Syekh Abdullah justru mengambil langkah mengejutkan. Ia menyewa jet pribadi untuk menerbangkan Lilis dan mendampingi langsung ke Indonesia. "Kau bukan pembantuku lagi. Kau adalah istriku. Dan ibumu adalah ibuku juga." Ucapan itu membuat keluarga besar Lilis menangis haru saat melihat menantu Arab yang agung turun dari pesawat bersama putri mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lilis merasa dihargai, bukan karena status, bukan karena paras, tapi karena keberanian mencintai dengan cara yang tak biasa. Kepulangan dari Indonesia hanya memberi Lilis jeda sesaat dari badai. Setelah ibunya sembuh dan rumah kecil di Pandeglang direnovasi oleh suaminya, Lilis kembali ke Arab membawa perasaan campur aduk. Ia menyangka pernikahannya akan membawa kedamaian. Namun kenyataan jauh dari harapan. Istana megah milik Syekh Abdullah di Jeddah bukanlah surga, melainkan medan ujian baru yang menuntut lebih dari sekadar kesabaran. Statusnya sebagai istri kedua membuat ia bukan hanya menjadi sorotan, tapi juga sasaran kebencian tersembunyi dari dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Noura, istri pertama, tak pernah menemuinya secara langsung. Tapi sikapnya terasa di seluruh penjuru rumah. Pelayan-pelayan loyalnya mulai memandang Lilis dengan tatapan sinis. Bahkan kamar pribadi Lilis sempat dikunci dari luar tanpa sebab, membuatnya harus menunggu 2 jam di halaman belakang di tengah malam. Makanan yang disiapkan untuknya beberapa kali dihilangkan dari meja makan. Saat Lilis bertanya pada pelayan dapur, mereka hanya tersenyum palsu dan menjawab, "Maaf, tidak tahu siapa yang menyuruh." Semuanya dilakukan dalam diam, rapi, dan menyakitkan.
Syekh Abdullah mencoba bersikap adil. Ia bahkan mulai tinggal lebih sering di sisi Lilis, membawa kehangatan yang tulus dan perhatian yang tak dibuat-buat. Tapi kehadiran sang suami justru memperbesar rasa iri dari pihak pertama. Ketika Lilis mulai hamil anak pertama, kabar itu menyebar dengan cepat dan menimbulkan gejolak lebih besar. Beberapa kerabat Syekh Abdullah terang-terangan mengatakan bahwa Lilis hanya mengincar warisan keluarga. Ada pula yang menyebar gosip bahwa ia menggunakan ilmu hitam agar Syekh tergila-gila padanya. Lilis hanya bisa terdiam, tak tahu bagaimana cara melawan kebencian yang tak berwajah itu. Pernah suatu malam, saat kandungannya memasuki bulan keempat, Lilis memergoki salah satu pelayan meletakkan boneka kecil dengan jarum tertancap di depan pintu kamarnya. Ia menggigil, bukan karena takut pada mistik, tapi karena menyadari betapa dalam dendam yang ditujukan kepadanya. Lilis melaporkan kejadian itu kepada suaminya, namun Syekh Abdullah hanya menarik napas panjang. Jika aku pecat mereka, Nora akan mengadu ke keluarganya dan mereka akan menuntut warisanku diputus. Aku harus berhati-hati. Dan disitulah Lilis belajar, bahwa kekuasaan sekalipun tak bisa selalu melindungi dari pengkhianatan di dalam rumah sendiri. Tengah malam menjadi waktu paling sunyi sekaligus menyakitkan bagi Lilis. Ia sering bangun dalam ketakutan, membayangkan jika suatu saat anaknya akan dilahirkan di lingkungan yang memusuhi ibunya. Ia memeluk perutnya dan membisikkan doa-doa dalam bahasa Sunda yang tak lagi ia ucapkan sejak menikah. Kadang, ia memandang keluar jendela, menatap padang pasir yang tak berujung. Gusti Allah, abdi sanes nyusah keun saha-saha. Kuring mung hayang hirup jadi istri anu leres, bisiknya sambil berlinang air mata. Namun Tuhan tidak pernah tidur. Saat usia kandungan memasuki bulan ke-7, Nora membuat langkah yang melampaui batas. Ia mengundang beberapa jurnalis asing untuk membongkar latar belakang Lili sebagai TKW yang dianggap penuh manipulasi. Tapi justru dari sinilah semuanya berbalik. Dalam sebuah wawancara rahasia, Lilis membuka kisahnya dengan jujur, tentang utang ayahnya, rumah reot di Pandeglang, ibunya yang sakit, dan keputusan menikah dengan syarat 10 anak. Cerita itu mengalir tanpa dendam. Hanya ketulusan seorang perempuan yang bertahan karena cinta dan tanggung jawab. Wawancara itu tak disiarkan sesuai rencana Nora. Sebaliknya, bocor ke media sosial dan menjadi viral dalam waktu semalam. Video berdurasi 7 menit itu mengubah segalanya. Dunia maya menangis bersama Lilis. Netizen Arab dan Indonesia bersatu membela sosoknya yang sederhana tapi penuh keberanian. Akun-akun besar menyebutnya, istri padang pasir, dan puisi-puisi mulai mengalir untuknya. Bahkan seorang penyair Arab terkemuka menulis, di balik abaya putihnya, ada ribuan luka yang disulam jadi ketabahan. Nora, yang berniat menghancurkan, kini justru tenggelam dalam sorotan kebencian. Dan Lilis, meski masih dihujat oleh sebagian kalangan, mulai berdiri tegak. Karena untuk pertama kalinya, dunia mendengarkan suaranya. Hari itu langit jeda berubah muram seolah turut menyaksikan perjuangan Lilis melahirkan anak pertamanya. Rasa sakit seakan membelah tubuhnya, tapi ia tak mengeluh. Ditemani bidan kerajaan dan hanya satu pelayan yang masih setia padanya, Lilis menahan jeritan dengan menggigit ujung selimut. Syekh Abdullah yang saat itu tengah menghadiri pertemuan penting dengan delegasi luar negeri, berlari pulang begitu mendapat kabar bahwa sang istri tengah meregang nyawa demi kehidupan baru yang mereka nantikan. Tunggu aku, Lilis, lirihnya saat mobil hitamnya melintasi padang tandus menuju villa mereka. Tangis bayi laki-laki menggema pukul 2 dini hari. Wajahnya merah padam, rambutnya hitam legam, dan mata bulatnya menatap tajam seolah menyerap dunia. Lilis tersenyum dalam tangis, tubuhnya lemah, namun jiwanya utuh. Bayi itu dinamai Zaid Abdullah Al-Fahd, warisan pertama dari perjanjian 10 anak yang dulu nyaris membuatnya ragu menerima lamaran sang syekh. Saat Syekh Abdullah menggendong Zaid untuk pertama kalinya, ia mencium kening Lilis dan berkata, anak ini akan membawamu naik ke tempat yang tak bisa dijangkau oleh darah bangsawan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. 2 minggu setelah kelahiran Zaid, media internasional mulai mengendus sesuatu yang janggal. Seorang TKW Indonesia, menikah dengan bangsawan, melahirkan anak pewaris keluarga Al-Fahd, dan kini menjadi perbincangan di forum-forum diplomatik Timur Tengah? Sebuah media oposisi merilis laporan yang menuduh Syekh Abdullah memanipulasi status pernikahan untuk memuluskan ambisi politiknya menjadi Menteri Urusan Sosial. Mereka menuduh Lilis hanyalah pion, simbol kerakyatan palsu untuk menutupi keserakahan dinasti tua. Tuduhan itu menyebar seperti api membakar padang ilalang. Sejumlah anggota parlemen mulai mempertanyakan integritas Syekh Abdullah. Lilis, yang baru saja pulih dari persalinan,
mendapati namanya menjadi bahan cemooh di layar televisi dan media sosial. Wanita dari desa di Asia Tenggara kini mengatur istana, bunyi salah satu tajuk berita. Sebagian bahkan mengungkit masa lalunya sebagai pembantu, dengan nada menghina. Lilis gemetar membaca setiap komentar. Ia bukan hanya merasa dihina, tapi ditelanjangi tanpa ampun di hadapan dunia. Di tengah tekanan publik, Syekh Abdullah tetap berdiri tegar. Ia menggelar konferensi pers secara langsung di televisi nasional. Dalam pidato emosionalnya, ia berkata, Lilis bukan alat politik. Ia ibu dari anakku, satu-satunya perempuan yang berani menerima syarat yang ditolak banyak bangsawan, menanggung 10 kehamilan demi mencintai dan menjaga nama keluargaku. Ucapan itu mengejutkan semua pihak. Dunia maya meledak, dan sebagian rakyat justru bersimpati. Lilis tidak lagi dipandang sebagai TKW licik, melainkan lambang keberanian dan pengorbanan. Namun badai belum usai. Sebuah dokumen rahasia bocor dari dalam istana yang menyatakan bahwa Noura, istri pertama, bersekongkol dengan rival politik Syekh Abdullah. Ia diduga menyuplai informasi sensitif untuk menjatuhkan suaminya agar ia dan anak-anaknya tetap menjadi pusat warisan kekuasaan. Kasus ini menyeret keluarga Al-Fahd ke pusaran politik yang lebih dalam. Lilis yang tadinya hanya ingin menjadi istri dan ibu, kini terjebak dalam konflik besar yang tak pernah ia bayangkan. Bahkan keselamatannya mulai terancam, setelah pengawal pribadi Syekh Abdullah menemukan racun di dalam teh sore yang biasa diminumnya. Lilis akhirnya dikawal ketat dan dipindahkan ke rumah kedua di luar kota Jeddah untuk sementara waktu. Di sana, ia tinggal bersama Zai dalam keheningan yang menyesakan. Ia menulis surat setiap malam, bukan untuk suaminya, tapi untuk dirinya sendiri. Surat-surat itu disimpan dalam laci kecil, sebagai pelampiasan perasaan yang tak bisa ia sampaikan pada siapapun. Aku bukan siapa-siapa, tapi mereka memperlakukanku seperti ancaman, tulisnya suatu malam. Aku hanya ingin menjadi ibu. Tapi dunia menolak memberiku hak itu dengan damai. Dan di malam ke-10 pengasingannya, Lilis menatap Zaid yang terlelap di pelukannya. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan melindungi anak itu. Bahkan jika harus melahirkan 9 lagi dalam ketakutan, dalam keterasingan, dalam badai yang tak kunjung reda. Waktu berlalu, tetapi badai tak kunjung reda. Nama Lilis tetap menghantui ruang-ruang kekuasaan, menjadi bahan bisik-bisik dalam rapat para penguasa. Setelah skandal politik dan isu warisan mencuat, tekanan pada Syekh Abdullah semakin tak tertahankan. Lawan-lawan politiknya diam-diam menyusun rencana kudeta sipil, bukan dengan senjata, tapi dengan dokumen, tekanan publik, dan sabotase finansial. Di tengah gejolak itu, rahim Lilis kembali terisi. Anak kedua hadir lebih cepat dari rencana awal. Bukan karena nafsu, tapi karena malam-malam dingin yang mereka habiskan dalam persembunyian yang sunyi, penuh kecemasan namun juga kehangatan cinta yang tak bisa dijelaskan logika. Kehamilan kali ini lebih berat. Lilis sering mengalami pendarahan, sementara pengawalan diperketat. Villa yang dulu berisi cahaya kini berubah menjadi tempat perlindungan berjeruji tak terlihat. Bahkan langit pun seakan enggan bersahabat, debu gurun seringkali menyapu jendela, membuatnya seperti terkubur di balik pasir waktu. Ia tak bisa keluar, tak bisa menyentuh dunia luar, bahkan dokter pun datang dengan penyamaran. Tapi di balik semua itu, Lilis tetap mencatat harinya dengan tekun. Setiap tendangan janin, setiap malam tanpa kabar dari Syekh Abdullah, setiap mimpi buruk tentang anak sulungnya yang kini harus diasuh di tempat terpisah. Syekh Abdullah sendiri sudah seperti bayangan masa lalu. Setelah difitnah menyelundupkan dana ke kubu reformis, ia dibekukan dari semua jabatan istana. Rekeningnya diblokir, akses ke media dibatasi, dan ia diawasi ketat oleh lembaga kerajaan. Hanya lewat pesan pendek rahasia ia bisa berkomunikasi dengan Lilis. Jangan takut. Aku akan kembali menjemput kalian. Kalimat itu berulang kali ia tulis. Tapi malam demi malam berlalu, dan suara itu semakin terdengar seperti gema dari lembah yang jauh. Lilis mulai kehilangan harapan. Ia merasa seperti tawanan dari dua dunia, satu yang mencintainya, dan satu lagi yang ingin menghapusnya dari sejarah. Pada bulan ke-8, kerusuhan sipil meledak di Riyadh. Kelompok pro-reformasi turun ke jalan, membawa poster-poster bertuliskan nama-nama pejabat yang dianggap busuk, termasuk foto besar Syekh Abdullah yang dicoret dengan tinta merah. Di tengah kekacauan itu, kabar menyebar bahwa Noura dan beberapa anggota keluarga besar Al-Fahd telah meninggalkan Arab untuk berlindung di Eropa. Lilis, yang mendengar kabar itu dari televisi rusak dengan sinyal terganggu, hanya bisa duduk lemas. Dunia di luar terbakar, dan ia harus melahirkan dalam keadaan negeri bergolak.
Anak keduanya lahir saat suara ledakan terdengar dari kejauhan. Ia menahan rasa sakit di atas ranjang darurat dengan sprei yang belum sempat diganti. Seorang bidan lokal, yang juga aktivis perempuan, membantu persalinan dengan alat seadanya. Saat kepala bayi muncul, air mata Lilis mengalir deras. Bayi perempuan. Kulitnya kemerahan, dengan mata setajam sang kakak. Ia menamainya Alia, yang berarti yang tinggi, yang menjulang ke langit. Tapi belum sempat ia merayakan kelahiran itu, terdengar ketukan keras di pintu utama villa. Pengawal masuk terburu-buru. Ibu harus dibawa sekarang. Mereka menuju tempat ini. Dalam waktu 10 menit, Lilis, Alia yang masih merah, dan satu koper kecil digiring ke dalam mobil taktis yang sebelumnya digunakan militer. Tak ada waktu untuk istirahat, tak ada kesempatan untuk pulih. Tubuhnya masih berdarah, namun jalanan di luar tak mengenal belas kasihan. Dalam kendaraan yang melaju di tengah hiruk-pikuk perlawanan rakyat, Lilis memeluk Alia erat-erat, berbisik, "Nak, kamu lahir bukan di rumah, tapi di medan perang." Mereka dibawa ke lokasi rahasia di pinggir kota. Tempat yang dulunya markas pengungsi kini dijadikan zona aman bagi keluarga para pejabat yang diburu. Di sanalah Lilis menjalani masa nifas, dikelilingi perempuan-perempuan asing yang juga menjadi korban politik. Ia tak sendiri, tapi kesendiriannya justru semakin terasa. Di malam sunyi, ia memandangi wajah Alia sambil berkata, "Kau anak kedua, dan mungkin kau harus jadi lebih kuat dari ibumu. Karena dunia tak akan memberi kita jeda." Dan di titik itu, Lilis menyadari, perjanjian 10 anak bukan sekadar janji suami istri. Ia telah menjadi sumpah kehidupan, yang harus dijalani bahkan di tengah reruntuhan. Angin laut anyir menyambut Lilis dengan aroma masa lalu. Tubuhnya masih lemah, luka persalinan belum sepenuhnya pulih, tapi keputusan untuk kembali ke kampung halaman tidak bisa ditunda. Dalam pelarian politik yang kian panas, Syekh Abdullah mengirim Lilis dan kedua anak mereka pulang ke Indonesia dengan identitas yang disamarkan. Jet pribadi yang dulu megah kini diganti penerbangan komersial kelas ekonomi, tanpa pengawalan, tanpa kemewahan. Hanya ada koper kecil, selembar surat izin sementara dari kedutaan, dan bayi mungil bernama Alia yang tak berhenti menangis di sepanjang perjalanan. Saat menjejakkan kaki di halaman rumah ibunya di Pandeglang, Lilis hampir tak percaya bahwa tempat ini masih berdiri. Genteng reot, tembok berlumut, dan aroma tanah basah seakan tak berubah. Tapi sambutan yang ia terima kali ini bukan seperti dahulu. Warga desa berkumpul, berbisik, menunjuk, bahkan beberapa menyambut dengan wajah datar penuh prasangka. Lilis, yang dulu pergi dengan malu-malu sebagai TKW, kini pulang dengan 2 anak blasteran Arab dan rumor pernikahan dengan penguasa gurun. Banyak yang tak percaya. Banyak pula yang mencibir. Beneran istri orang kaya? Kok hidupnya sekarang malah lari? Bisik tetangga ke tetangga. Di tengah cibiran, hanya ibunya yang menangis sambil memeluk erat. "Kamu pulang? Itu saja sudah cukup buat ibu," katanya dengan suara parau. Lilis memeluk ibunya sekuat tenaga, seperti anak kecil yang baru saja kehilangan arah. Malam itu, mereka bertiga tidur di ruang tengah, tanpa AC, tanpa tempat tidur empuk. Zai terlelap di tikar anyaman pandan, sementara Alia menyusu dalam pelukan Lilis yang matanya tak bisa tertutup. Ia mendongak ke atap rumah yang bocor, lalu membisikkan satu kalimat yang menyayat, "Aku tidak kalah, hanya butuh jeda." Keesokan harinya, kabar kedatangan Lilis menyebar ke media lokal. Beberapa wartawan datang mencari konfirmasi. Ada yang bertanya dengan sopan, ada pula yang melempar pertanyaan seperti panah. "Apa benar Anda jadi istri simpanan? Benarkah anak Anda hasil perjanjian kontrak?" Lilis hanya menatap kosong. Ia tak menjawab. Ia sudah lelah menjelaskan bahwa ia bukan pencari sensasi, bahwa ia hanya seorang ibu yang ingin anak-anaknya tumbuh tanpa diburu kamera dan politik. Namun stigma itu menempel seperti debu yang sulit dibersihkan. Sekolah menolak Zaid karena namanya dianggap asing dan mengganggu ketenangan lingkungan. Bahkan warung langganan ibunya mulai menolak berhutang, seolah kedatangan Lilis membawa aib yang menular. Yang dulu memujanya saat videonya viral, kini memutar balik wajah dan bersikap seolah tak kenal. Dunia kampung yang dulu hangat berubah jadi medan penghakiman yang lebih dingin dari batu. Di tengah semua itu, sebuah surat datang dari Riyadh. Tertulis dengan tangan gemetar, "Maafkan aku belum bisa menyusul. Aku diinterogasi siang malam. Tapi aku bersumpah, aku akan menjemputmu kembali. Jika kau ingin pergi dari sana, tunggulah aku." Lilis menangis membaca surat itu, bukan karena rindu,
Tapi karena sadar ia harus bertahan lebih lama dari yang ia kira. Ia menyelipkan surat itu di balik foto pernikahan mereka yang kini mulai pudar warnanya. Ia sadar, menjadi istri dari lelaki kuat bukan berarti hidupnya ikut kuat. Ia sendiri yang harus menegakkan tubuhnya. Malam-malam di Pandeglang kembali ia lewati dengan menenun kesabaran. Ia mulai membuka kelas mengaji kecil-kecilan di serambi rumah, mengajar anak-anak desa tanpa memungut biaya. Ia ingin menunjukkan bahwa meski sempat hidup di istana pasir, ia masih anak kampung yang sama, yang bisa memetik daun kelor, menanak nasi liwet, dan mengusap luka dengan ketulusan. Dalam kesunyian desa, Lilis memupuk harapan. Bahwa suatu saat nanti, ketika badai reda, Syekh Abdullah akan menepati janjinya. Dan sampai hari itu tiba, ia akan menjadi akar yang tak tercabut, meski angin fitnah terus mengoyaknya dari segala arah. Pagi itu, Lilis sedang menjemur pakaian bayi di belakang rumah ketika suara tukang pos memanggil dari depan pagar bambu. "Surat luar negeri, Bu," katanya dengan nada penasaran. Wajah lelaki itu menatap amplop berperangko emas dengan stempel resmi Kerajaan Arab Saudi. Lilis menerima surat itu dengan hati bergetar. Tulisan tangan yang tertera di sampulnya tak asing, tegas namun lembut. Itu adalah tulisan Syekh Abdullah. Ia buru-buru masuk ke dalam kamar, menutup pintu, lalu membukanya perlahan seperti sedang membuka luka lama yang belum sepenuhnya kering. Isinya bukan sekadar kabar, tapi suara yang selama ini ia rindukan. Dalam surat itu, Syekh Abdullah menulis dari dalam tahanan rumah kerajaan. Ia dituduh melanggar perjanjian politik keluarga Al-Fahd karena menikahi perempuan dari luar kalangan ningrat dan menyerahkan nama waris pada anak-anak hasil pernikahan tersebut. Ia kini menjadi tawanan dalam istananya sendiri, dikelilingi penjaga yang mencatat setiap langkahnya. "Lilis, aku tidak menyesal memilihmu," tulisnya. "Tapi aku menyesal tak bisa menjagamu lebih lama. Aku kirimkan cinta dalam surat ini karena hanya itu yang bisa menembus jeruji besi istana." Lilis membacanya dengan mata basah. Setiap kalimat seperti pisau dan pelukan sekaligus. Dalam surat itu, Syekh juga menyebutkan bahwa ia telah menyiapkan wasiat untuk anak-anak mereka. Jika ia tak kembali, maka segala harta yang bisa diselamatkan akan dialihkan ke rekening aman di Swiss, atas nama Lilis. Tapi ia juga tahu, bukan uang yang istrinya cari. "Kau bukan perempuan yang kuikat dengan emas. Kau perempuan yang kuikat dengan iman," tulisnya dalam bagian akhir surat. Kata-kata itu menancap dalam jiwa Lilis yang selama ini berusaha tegar di tengah pengasingan sosial. Namun, surat itu tidak hanya mengandung cinta. Ada juga pesan gelap. Ia mencium bahwa beberapa kerabat dekat telah menyewa orang untuk menghilangkan jejak keluarga Lilis di Indonesia. Mereka ingin menghapus seluruh kemungkinan waris, bahkan jika itu berarti mencelakakan Zaid dan Alia. Lilis langsung gemetar. Ia memeluk kedua anaknya dan malam itu tak bisa tidur. Ia tahu, meski telah menyeberang samudra, bahaya masih bisa menjangkau rumah reot di Pandeglang. Dunia yang dulu ia pikir jauh, ternyata punya tangan yang bisa menamparnya hingga ke tanah kelahirannya. Malam demi malam, ia berjaga. Tak berani mematikan lampu depan. Ia menyembunyikan surat Syekh di dasar guci tanah liat dan menyimpan salinannya di rumah kepala desa sebagai jaga-jaga. Ia juga mulai mencatat segala hal mencurigakan, seperti orang tak dikenal yang mondar-mandir di depan rumah, atau motor yang berhenti tiba-tiba malam hari. Ia bukan perempuan yang mengerti strategi, tapi ia tahu satu hal, jika negara tak bisa melindunginya, maka ia sendiri yang akan melindungi anak-anaknya, dengan nyawa jika perlu. Suatu sore, datang seorang lelaki asing yang mengaku dari Kedutaan Besar Saudi di Jakarta. Dengan bahasa yang licin, ia menawarkan bantuan untuk mengevakuasi Lilis dan anak-anak ke tempat aman di luar negeri. Tapi tatapan matanya terlalu tajam, terlalu dingin. Lilis curiga. Ia menolak dengan alasan masih harus mengurus ibunya yang sakit. Lelaki itu pun pergi dengan wajah masam, meninggalkan kartu nama yang segera ia bakar setelah pintu tertutup. Setelah kejadian itu, Lilis mengunci semua akses komunikasi kecuali satu, kotak pos. Ia percaya, hanya surat dari tangan Syekh yang bisa dipercaya di tengah kepalsuan dunia. Dalam keheningan malam, Lilis menulis balasan. Suratnya tak panjang, tapi penuh luka. Ia menulis, "Aku tak minta kau kembali dengan mahkota, aku hanya ingin kau tahu, kami bertahan. Alia mulai bisa berjalan. Zaid mulai hafal huruf hijaiyah. Mereka tak tahu ayahnya sedang disekap, tapi mereka tahu doa siapa yang ibu ucapkan setiap selesai salat." Ia kirim surat itu lewat jalur diplomatik rahasia yang pernah diajarkan Syekh,
berharap bisa sampai ke tangan suaminya yang kini hidup dalam kurungan emas. Dan saat angin malam menyentuh dedaunan pisang di samping rumah, Lilis menatap bintang-bintang dan bergumam, "Aku mungkin perempuan biasa. Tapi doaku, bisa menerobos dinding paling tinggi di Arab sana." Hujan deras mengguyur Pandeglang malam itu, langit seperti ikut menangis menyambut rasa takut yang kembali menyelimuti rumah kecil Lilis. Di tengah suara petir dan lolongan anjing, Lilis mendadak merasa nyeri luar biasa di bagian perut. Belum genap 2 tahun sejak kelahiran Alia, kini ia kembali mengandung. Tanpa rencana, tanpa perhitungan. Ia tak tahu bagaimana bisa. Hanya satu kali Syekh Abdullah datang ke Indonesia diam-diam, dalam pelukan singkat yang lebih banyak berisi tangis daripada cumbu. Dan malam itu, buah dari pertemuan itu menggeliat dalam rahimnya, menambah beban yang tak henti ia pikul. Kehamilan ketiga berlangsung lebih berat dari sebelumnya. Tekanan batin, kelelahan mengurus 2 anak, dan ketidakpastian masa depan membuat tubuh Lilis mudah roboh. Ia beberapa kali pingsan saat mengaji bersama anak-anak desa. Warga mulai bergunjing lagi. Ada yang berkata anak itu hasil hubungan haram, ada pula yang menuduh Lilis hanya pura-pura sakit untuk menghindari tanggung jawab terhadap suaminya yang kini hilang dari peredaran. Hanya sang ibu yang masih setia merawatnya, dengan tangan keriput, menyiapkan air rebusan jahe dan daun sirih, mencoba menyambung hidup anaknya yang seolah diburu takdir dari segala arah. Sementara itu, surat dari Riyadh kembali datang, bukan dari Syekh Abdullah, tapi dari Istana Al-Fah. Isinya dingin, tanpa sapaan, tanpa kasih. Mereka menuntut agar Lilis menyerahkan hak asuh atas Zaid dan Alia kepada keluarga besar, demi kebaikan garis keturunan dan pendidikan sesuai darah bangsawan. Jika Lilis menolak, maka segala harta yang dijanjikan akan dibekukan, dan akses kepada Syekh Abdullah akan diputus sepenuhnya. Mereka bahkan menyebut kelahiran anak ketiga sebagai pelanggaran kontrak tidak langsung, karena dianggap menciptakan keturunan baru di luar sistem pengawasan keluarga. Surat itu membuat tangan Lilis gemetar. Ia memeluk perutnya sambil menangis, merasa tak hanya dilucuti hak sebagai istri, tapi juga dipaksa melepas anak-anaknya satu persatu. Ia menatap Zaid dan Alia yang bermain tanah di halaman, belum mengerti dunia macam apa yang sedang merobek ibunya dari dalam. Lilis tahu, jika ia menyerah sekarang, seluruh perjuangan sejak awal akan sia-sia. Tapi jika ia menolak, nyawanya dan anak-anaknya bisa menjadi taruhan. Dalam dilema itu, ia hanya bisa bersujud malam-malam, memohon petunjuk kepada Tuhan yang seolah masih mengujinya tanpa akhir. Pada usia kandungan 7 bulan, rumahnya diteror. Batu besar dilemparkan ke jendela, disusul surat ancaman yang diselipkan di pagar, "Jangan bodoh. Serahkan mereka. Ini bukan dunia untuk orang rendahan seperti kamu." Polisi desa datang, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Ancaman itu terlalu halus untuk dibuktikan, namun cukup tajam untuk membuat tidur tak pernah lagi nyenyak. Lilis mulai menyimpan pisau kecil di bawah bantal, bukan untuk menyakiti siapapun, tapi untuk berjaga, kalau semuanya menjadi lebih buruk. Akhirnya, anak ketiganya lahir di bidan desa, dibantu penerangan lampu minyak karena listrik padam. Tangis bayi perempuan itu terdengar seperti jeritan sunyi dalam dunia yang penuh ketidakadilan. Ia menamainya Salma, yang berarti kedamaian, dengan harapan nama itu bisa menjadi doa bagi masa depan yang lebih tenang. Namun saat azan diperdengarkan di telinga Salma, Lilis merasa dadanya sesak. Ia tahu, tak ada yang damai dalam hidup yang ia jalani sekarang. Bahkan saat memeluk Salma, ia merasa waktu terus berdetak menuju pilihan-pilihan yang makin sulit. Minggu berikutnya, datang seorang pengacara dari Riyadh. Membawa dokumen perjanjian yang menuntut Lilis melepas 2 dari 3 anaknya, dengan imbalan keamanan serta dana warisan penuh untuk pendidikan. Ia memberi waktu 7 hari. Kalau tidak tanda tangan, maka ketiganya akan dicoret dari silsilah. Tidak akan pernah diakui, bahkan oleh ayahnya sendiri. Kata-kata itu seperti pedang yang menancap di dada Lilis. Ia menatap dokumen itu semalaman, lalu memandang wajah Zaid yang tertidur, Alia yang memeluk boneka lusuh, dan Salma yang baru bisa tersenyum. Dan di tengah malam sunyi, ia tahu jawabannya. Ia bukan budak dari darah bangsawan. Ia bukan pengantar anak ke tahta. Ia adalah ibu, dan seorang ibu tidak pernah menyerahkan anak-anaknya, bahkan saat dunia mengancam dari segala penjuru. 21 tahun telah berlalu sejak Lilis pertama kali menginjakan kaki di tanah gurun sebagai TKW yang nyaris tak dipandang siapapun. Dan hari ini, tubuhnya yang telah renta kembali menghadap kiblat, menahan isak di tengah detak jarum jam dan linangan air mata. Di hadapannya, anak bungsu, anak ke-10 dari perjanjian yang dahulu ditulis dalam kegamangan dan cinta, baru saja lahir.
Bayi laki-laki, dengan tubuh kecil dan napas lemah, yang diberi nama Nurudin, cahaya agama, penutup dari janji panjang yang telah memakan darah, air mata, dan usia. Dalam kamar bersalin sederhana di Jakarta Selatan, Lilis terbaring lemah. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, kulitnya keriput oleh waktu dan penderitaan. Tapi di matanya, tersimpan sinar yang tak pernah padam. 10 anak ini ada di sisinya. Zaid, Alia, Salma, Ibrahim, Fatimah, Yusuf, Maryam, Hasan, Zainab, dan kini Nurudin. Mereka datang dari tempat berbeda. Ada yang tumbuh di Indonesia, ada yang sempat diasuh di Qatar, bahkan satu sempat sekolah di Jerman atas beasiswa penuh. Meski dunia sempat mencoba memisahkan mereka, darah tetap memanggil darah. Syekh Abdullah tak pernah kembali. 15 tahun lalu, ia dinyatakan wafat dalam tahanan istana akibat serangan jantung. Jenazahnya dikubur tanpa upacara resmi, hanya berita kecil di koran Arab bagian bawah. Tapi sebelum ajal menjemput, ia menulis satu surat terakhir, yang kini disimpan Lilis dalam bingkai kaca. Surat itu tidak berbicara soal harta atau politik, hanya kalimat sederhana. Jika anak ke-10 lahir, anggaplah kita telah menunaikan cinta kita sepenuhnya. Kalimat itulah yang membuat Lilis terus bertahan, dari satu kehamilan ke kehamilan lain, meski dunia terus memprolognya sebagai mesin anak. Sebagai perempuan gila yang rela disuruh punya 10 anak demi harta. Namun Lilis tak pernah mencari emas. Ia mencari arti. Ia ingin membuktikan bahwa cinta bukan soal puisi dan janji manis, tapi soal bertahan. Bahkan saat satu-satunya yang tersisa hanyalah diri sendiri. Ia membesarkan semua anaknya tanpa bantuan istana, tanpa dana warisan. Ia menjahit, mengajar ngaji, bahkan menjadi guru TK demi menyekolahkan mereka. Satu persatu tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Ada yang jadi pengacara, ada yang hafiz Quran, bahkan Alia menjadi dokter di Gaza. Lilis tak pernah memaksa mereka menjadi seperti ayahnya. Ia hanya mengajarkan satu hal, jangan pernah menukar martabat dengan kekuasaan. Saat Nurudin digendong untuk pertama kalinya, Lilis tak lagi menangis. Ia hanya tersenyum, lalu membisikkan kalimat yang dulu diucapkan Syekh Abdullah di malam pertama mereka. Tak ada yang harus kau buktikan malam ini. Aku akan menunggumu siap, dan Lilis, setelah 2 dekade menunggu akhir perjalanannya, tahu bahwa dirinya kini benar-benar siap. Ia telah menjadi ibu dari 10 anak. Ia telah menunaikan perjanjian. Ia telah menyelesaikan bab yang tak diminta dunia, tapi dimuliakan oleh takdir. Malam itu, di bawah langit Indonesia yang penuh bintang, keluarga Lilis mengadakan tahlilan kecil. Anak-anaknya berdiri di sekelilingnya, membaca surah Yasin. Nurudin terlelap di pangkuan Zaid, si sulung yang dulu lahir di tengah skandal politik. Tak ada kamera, tak ada media, tak ada penghargaan negara. Tapi di wajah Lilis, tergambar kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dunia. Ia menang, bukan karena status, tapi karena tak pernah meninggalkan prinsip dan anak-anaknya, satupun. Dan saat fajar menyingsing, Lilis menatap matahari pagi dari jendela rumah mungilnya. Ia menutup matanya pelan, menarik napas panjang, lalu melepaskannya dengan senyuman kecil. Sudah selesai, semua sudah selesai, gumamnya. Perjalanan perempuan Banten yang dulu dicibir sebagai pembantu, kini selesai sebagai pemenang. Seorang ibu dari 10 anak, seorang istri dari lelaki yang mencintainya sampai mati, dan seorang perempuan yang namanya tak pernah tercetak di buku sejarah, tapi dicatat langit dalam tinta abadi.